It was summer 2012. Got this photo on the shelf of you and I. Our friends knew you and I would end at the end of the month. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kalian, sehat semua? Semoga semuanya sehat agar kita bisa survive dalam menjalani masa seperti ini, dan semoga keadaan bisa kembali lagi normal dan kita belajar lagi seperti masa normal yang dulu, kembali lagi, ketemu lagi. Nah, sekarang pelajaran yang akan mau saya sampaikan, yang akan kita pelajari nanti, itu adalah lanjutan dari materi yang kemarin, masalah tentang eksponen dan logaritma, yaitu bagaimana penerapan dan atau aplikasi dari eksponen dan logaritma itu. Penggunaan eksponensial dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang pertama adalah eksponensial. Eksponensial banyak digunakan untuk menentukan bunga majemuk. Dalam bidang ekonomi, ya, dirumuskan dengan Mn sama dengan M0 kalikan 1 plus B pangkat N, di mana Mn adalah besar pinjaman setelah N tahun, M0 adalah tabungan atau pinjaman awal, atau pinjaman awal, P adalah prosentase dari bunganya, N adalah waktunya, berapa tahunnya. Oke. Selain bunga majemuk, penggunaan eksponen juga untuk pertumbuhan waktu ganda. Nah, pertumbuhan waktu ganda dirumuskan dengan PT sama dengan P0 kalikan 2 pangkat T per D. Ganda, karena ganda berarti 2. T per D, di mana PT adalah jumlah populasi setelah T tahun, P0 adalah jumlah populasi awal, D adalah waktu gandanya, kemudian T adalah banyak tahun yang diminta. Oke, tuh ada 2. Kemudian satu lagi, eksponensial juga digunakan untuk peluruan, penyusutan, atau paruh waktu, di mana rumusnya adalah AT sama dengan A0 kalikan setengah pangkat T per H. Ya, paruh waktu berarti setengah, 1/2. Di mana AT sama dengan jumlah populasi setelah T tahun, A0 adalah jumlah populasi awalnya, H adalah paruh waktunya, dan T adalah waktunya. Jadi sebenarnya ini hampir sama, perbedaannya adalah ini waktu ganda, maka ini adalah 2. Kalau penyusutan atau waktu paruh, maka ini adalah 1/2. Bedanya ada di situ, rumusnya mirip ya. Nah, ini adalah beberapa penggunaan untuk eksponensial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk lebih jelasnya, saya sajikan beberapa soal seperti ini. Contoh soal yang pertama, sistem air di pedesaan sering terkontaminasi oleh bakteri E. coli. Misalkan, mula-mula tangki air ditempati oleh 50.000 bakteri. Jadi tangkinya mula-mula ada 50.000 bakteri. Dalam tangki ini jumlah populasi menjadi 2 kali lipat setiap 3 hari. Berarti 2 kali lipat, berarti ganda. Iya, nih. Misalkan PT menyatakan jumlah populasi bakteri setelah T hari, maka tentukan rumus untuk PT dan tentukan jumlah bakteri setelah 6 hari. Jadi permasalahan ini adalah permasalahan pertumbuhan waktu ganda. Maka kita gunakan rumus PT sama dengan P0 kalikan 2 pangkat T per D. Itu ya. Karena P0 ini tadi adalah 50.000, karena awal bakterinya adalah 50.000, maka P0 ini 50.000. Sedangkan D-nya adalah waktu gandanya. Waktu gandanya adalah di sini dikatakan setiap 3 hari. Berarti
maka D-nya adalah tiap 3 hari. Maka rumusnya kita gunakan PT tadi tinggal dimasukkan aja, berarti PT sama dengan P0 diganti dengan 50.000, 2 tetap, T-nya yang dicari nantinya per D-nya adalah 3. Berarti rumus yang digunakan adalah PT sama dengan 50.000 kalikan 2 pangkat T per 3. Nah, ini adalah rumus untuk pertumbuhan waktu ganda tentang bakteri E. coli di dalam tangki air. Nah, sekarang pertanyaan yang B, tentukan jumlah bakteri setelah 6 hari. Nah, setelah 6 hari berarti 6 hari ini adalah T-nya. Berarti tinggal dimasukkan saja dalam rumus ini tadi, berarti T tinggal diganti dengan 6. Maka P6 sama dengan 50.000 kalikan 2 pangkat 6 per 3. Karena 6 per 3 itu sama dengan 2, dan 2 pangkat 2 itu adalah sama dengan 4, dikalikan dengan 50.000, maka P6 nilainya adalah 200.000. Jadi, jumlah bakteri setelah 6 hari adalah 200.000 bakteri. Gimana? Apakah kalian masih sudah paham? Sudah paham ini? Nah, kalau gitu saya lanjutkan untuk soal berikutnya. Untuk soal yang kedua, zat radioaktif mula-mula bermasa 0,5 gram masanya. Jika paruh waktu zat tersebut 12 hari, paruh waktu berarti kita gunakan rumus paruh waktu tersebut, ya. Maka tentukan massa zat tersebut setelah 18 hari. Nah, bagaimana? Jawab diketahui, maka A0-nya berarti masanya awal adalah 0,5 gram. Hanya adalah 12 hari. Ya. Maka paruh waktu setelah T 18 hari, jadi T-nya 18, maka kita gunakan rumus AT sama dengan A0 kalikan setengah pangkat T per H. Ingat, ini adalah paruh waktu, berarti menggunakan 1/2 pangkat T per H. Karena A0-nya sudah diketahui 0,5, berarti tinggal dimasukkan. Dan yang ditanyakan T18, maka yang ditanyakan adalah A18. Sama dengan 0,5 kalikan setengah pangkat T. T-nya 18. Berarti 18 per 12. Karena hanya adalah 12. 18 per 12 itu adalah 3 per 2. Dikecilkan menjadi 3 per 2. Maka kita hitung setengah pangkat 3 per 2 kalikan 0,5, nilainya adalah 0,17677669953. Atau kita dekati menjadi 0,18 gram. Jadi ini 0,176 menjadi 0,18 gram. Kita dekati. Jadi, massa setelah 18 hari, massa zat radioaktif itu setelah 18 hari adalah 0,18 gram. Bagaimana? Ini adalah contoh tentang waktu paruh. Kita lihat contoh berikutnya. Contoh yang ketiga. Ada burung merak. Burung merak adalah hewan, ini ya, salah ketik ini ya, adalah hewan yang terancam punah. Setiap 3 tahun jumlah burung merak berkurang menjadi setengahnya. Jadi kita gunakan rumus apa ini? Ayo. Nah, coba dipikirkan dulu. Kemudian dari jumlah populasi semula, berarti berkurang menjadi setengahnya dari jumlah populasi semula. Jika pada tahun 2015 populasi burung merak di Indonesia berjumlah 80 ekor, tahun berapa jumlahnya kurang dari 10 ekor?
Nah, kita gunakan rumus sama yuk. Tadi menjadi setengahnya. Oke, benar ya. Itu adalah rumus paruh waktu. Nah, diketahui tadi hanya adalah 3 tahun karena ini setiap 3 tahun. Berarti H sama dengan 3 tahun. Kemudian A0-nya adalah 80 ekor karena awal mula burung merak adalah 80 ekor. Nah, berapa tahun jumlahnya kurang dari 10 ekor? Berarti yang ditanyakan adalah T, di mana AT kurang dari 10 ekor. Ya. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Nah, ini adalah rumus penyusutan. Ya, penyusutan untuk paruh waktu. Maka kita gunakan rumus AT sama dengan A0 kalikan setengah pangkat T per H. Baik, tinggal dimasukkan. A0-nya adalah 80, setengah T per H hanya adalah 3. Karena AT kurang dari 10, maka ya berarti maka 80 kalikan setengah pangkat T per 3 kurang dari 10. Baik, tinggal dimasukkan toh. Ya, AT kurang dari 10. Kita selesaikan bilangannya ini dulu. Berarti 10 dibagi 80 menjadi 1/8. Dan 1/8 ini kita sederhanakan menjadi bentuk pangkat. Nah, di pertidaksamaan ya, ini termasuk adalah pertidaksamaan eksponensial. Berarti 1/8 menjadi setengah pangkat 3. Nah, kamu lihat, ini bilangannya sama-sama setengah. Basisnya sama, tapi basisnya antara 0 sampai 1. Berarti bagaimana hukumnya? Basis antara 0 sampai 1, maka pertidaksamaannya di sini berubah. Ingat ya, pertidaksamaannya berubah. Maka T per 3 pangkatnya lebih dari 3. Nah, masih ingat? Nah, maka kalau T per 3 lebih dari 3, didapat T lebih dari 9. Karena 3 pindah ke sana. 3 kalikan 3 jadi 9. Jadi, waktunya adalah lebih dari 9. Karena pada tahun 2015 itu adalah berjumlah 80 ekor, yang ditanyakan berapa tahun jumlahnya kurang dari 10 ekor, maka pada tahun 2015 ditambah 9, karena ini T lebih dari 9, adalah 2024. Jadi, populasi burung merak akan kurang dari 10 ekor, itu adalah setelah tahun 2024. Jadi, pada tahun 2024 lebih. Jumlah populasinya kurang dari 10 ekor. Nah, ini adalah perhitungan tentang burung merak. Bagaimana, paham ya? Nah, kita lanjutkan. Nah, setelah kalian memahami tentang penggunaan eksponen, bagaimana penggunaan logaritma ya dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya ini sama. Jadi sama halnya dengan eksponen. Konsep logaritma juga dapat membantu menyelesaikan masalah bunga majemuk, pertumbuhan, peluruan, serta dapat menentukan konsentrasi pH larutan. Jadi rumusnya yang untuk eksponen itu sama, bisa juga digunakan untuk logaritma. Tapi penentuan pengerjaannya berarti kita menggunakan konsep logaritma. Selain itu, bisa juga untuk menentukan konsentrasi pH larutan untuk mapel kimia. Ya. Nah, bagaimana rumus pH larutan? Penentuan pH larutan dirumuskan dengan pH sama dengan min log H+, konsentrasi ion H+. Maka di mana pH sama dengan derajat keasaman larutan, H+ adalah konsentrasi ion H+. Bagaimana? Bisa diingat-ingat ya. Jadi penggunaan logaritma mirip dengan eksponen, ditambahi dengan penentuan pH larutan. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas beberapa contoh soal berikut.
Contoh soal yang pertama. Nah, ini tentang apa ini? Amir meminjam uang di bank sebesar 1 juta rupiah dengan sistem bunga majemuk sebesar 12% per tahun. Berapakah besar pinjaman Amir setelah 5 tahun? Berarti ini kita gunakan rumus bunga majemuk. Bagaimana rumusnya? Nah, diketahui dulu. Diketahui apa? Uangnya sebesar 1 juta, berarti M0-nya. Ya, M0 sama dengan 1 juta. Kemudian P-nya, ini ya, ini mestinya rumus P ya, adalah 12%. 12% adalah sama aja dengan 12 per 100. 12 per 100 adalah 0,12. N-nya sama dengan 5, karena yang ditanyakan adalah setelah 5 tahun. Ya, ini yang ditanya adalah M5, besar pinjaman setelah 5 tahun. Bagaimana menyelesaikan soal tadi? Nah, ini kita lihat. Mn sama dengan M0 1 plus I. Nah, ini pakai I ya. Tadi kayak L ya. Nah, ini tadi. Nah, I besar, maaf. Ini berarti ini I ya. Udah. Berarti tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Mn sama dengan M0 kalikan 1 plus I pangkat N. Berarti M0-nya tadi dimasukkan. Sini 10, 1 juta. 1 plus 0,12 pangkat 5. Karena I-nya adalah 0,12. Dipangkatkan 5. 1 ditambah 0,12 menjadi 1,12. Nah, kalau konsep eksponen, berarti ini tinggal dipangkatkan saja kalikan dengan 1 juta, ketemu M5. Nah, sekarang bagaimana dengan konsep logaritma? Kalau untuk menentukan dengan konsep logaritma, maka sisi kiri, sisi kanan kita tambahi log. Jadi kita logkan. Nanti log M5 sama dengan log ini semua. 1 juta kalikan 1,12 pangkat 5. Nah, ingat konsep logaritma. Kalau perkalian berarti adalah sama dengan penjumlahan. Berarti sama aja dengan log 1 juta, berarti dijadikan bentuk eksponen menjadi 10 pangkat 6. Perkalian berarti menjadi tambah ya. Berarti tambah log 1,12 pangkat 5. Nah, ingat, log 10 pangkat 6 itu sama dengan 6. Kenapa? Nah, ini basisnya berapa? Nah, ingat ya, kalau tidak ada ditulis di sini basis berapa, artinya adalah basis 10. Jadi basis 10 di sini. Jadi 10 log 10 pangkat 6. Maka nilai dari log 10 pangkat 6 adalah 6. Lihat ya. Kemudian ditambah nih log 1,12 pangkat 5. Ingat pangkat ya, logaritma bilangan berpangkat maka pangkatnya turun ke depan. Berarti menjadi 5 kalikan log 1,12. Kemudian log 1,12 ini kita cari dalam tabel logaritma. Kalau umpama dalam soal biasanya nanti diketahui log 1,12 nilainya seperti ini. Ya, seperti itu. Jadi tinggal hitung saja. Jadi log 1,12 nilainya adalah 0,0492. Dikalikan 5 nilainya adalah 0,246. Kemudian ditambah 6 berarti menjadi 6,246. Jadi log M5 sama dengan ini. Belum selesai karena ini masih belum ketemu M5-nya. Berarti kita cari dulu. Karena log M5 adalah 6,246, maka kita cari antilognya. Nanti kita cari MD-nya, maka M5, maka kita cari antilog. Antilog dari 6,246. Nah, nanti ini menjadi antilog 6,246 dipecah menjadi, lah, antilog 6 itu adalah sama dengan 10 pangkat 6. Nah, seperti ini tadi. 10 pangkat 6 jadi 6 ya. Nanti 6 berarti 10 pangkat 6. Dan antilog 0,246 dari mana? Dari sini. Kalau 6 berpindah sini tadi, berarti ini kan tinggal di 0, berarti 0,246. Ini dicari dalam tabel ya, tabel antilog. Nah,
Antilog dari 0,246 setelah melihat dari tabel itu didapat 1,76. Dikalikan 10 pangkat 6, maka nilai dari M5 adalah 1.760.000. Jadi bunga majemuknya setelah 5 tahun adalah 1.760.000 rupiah. Gimana? Bisa paham? Gimana? Udah ya? Kita lanjutkan soal berikutnya. Ya, jadi besar pinjaman Amir setelah 5 tahun adalah 1.760.000. Oke. Soal yang kedua. Pak Hamid menabung uangnya di bank sebesar 2 juta rupiah. Bank tersebut menerapkan bunga majemuk sebesar 12% per tahun. Jadi sama, ini adalah bunga majemuk. Jika uang yang diterima Pak Hamid saat menarik seluruh tabungannya di bank sebesar 10 juta. Jadi menarik uangnya sebesar 10 juta. Nah, sudah berapa lama Pak Hamid menabung? Jadi berapa lama Pak Hamid ini menabung? Jadi yang ditanyakan adalah apa? Nah, kita lihat yang diketahui dulu. Yang diketahui apa dia? Apa saja di sini? Karena menabung 2 juta berarti ini adalah M0. Ya. Maaf, ini berarti MN dulu. MN berarti 10 juta. Kemudian M0-nya adalah 2 juta. Oke. P-nya adalah 0,12. 0,12 berarti 12% ya. Kemudian, nah ini permasalahan ini merupakan bunga majemuk, maka kita gunakan rumus MN sama dengan M0 kalikan 1 plus P pangkat N. Nah, tinggal masukkan aja. MN-nya adalah 10 juta sama dengan M0-nya adalah 2 juta, P-nya adalah 0,12 ditambahi 1 pangkat N. N-nya yang kita cari. Karena berarti berapa lama? Berarti N yang kita cari. Nah, ini 5. Dari mana 5? 5 adalah didapat dari ini. 10 juta dibagi 2000. 10 juta dibagi 2000 nilainya adalah 5. 5 sama dengan ini 1 plus 0,12 pangkat N, maka dijumlahkan menjadi 1,12 pangkat N sama dengan 5. Nah, ini untuk menentukan pangkat N ini kita tidak bisa menyelesaikan, maka kita harus menggunakan konsep logaritma. Karena ini beda kan bilangannya ini sini. Kalau bilangnya sama, mungkin bisa menggunakan eksponen, ya, persamaan eksponen. Karena ini beda, maka kita gunakan konsep logaritma. Nah, ini ya. Kita selesaikan dulu ini. Kita sederhanakan 1,12 menjadi bentuk pecahan, ya. Berarti 112 per 100 pangkat N. Setelah itu, kita logaritmakan kiri kanannya. Berarti 5 menjadi log 5 sama dengan log ini tadi. Nah, ingat konsep logaritma. Pangkat berarti turun ke depan, berarti n log. Nah, ini kita sederhanakan 112. Itu berarti menjadi perkalian yang bilangnya sederhana. Nanti berarti menjadi 16 kalikan 7. Per 100 berarti 10 pangkat 2. Karena 16 itu adalah 2 pangkat 4. Maka bisa diselesaikan menjadi, dan ini pembagian, ingat ya, pembagian perkalian adalah penjumlahan dan pengurangan. Berarti kita keluarkan semuanya menjadi n log 2 pangkat 4 kalikan 7 berarti ditambah log 7 dibagi 10 pangkat 2 berarti menjadi min log 10 pangkat 2. Semua ini kalikan n. Karena yang dicari adalah n, maka n sama dengan log 5 dibagi ini. Tadi dibagi log 2 pangkat 4 ditambah log 7 dikurangi log 10 pangkat 2. Oke, gimana? Paham sampai sini? Oke, kita lanjutkan. Ini belum selesai soal ini ya. Oke.
Nah, ini N sama dengan log 5. Tadi log 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 berarti 4-nya ini turun ke depan. Berarti 4 log 2 ditambah log 7 dikurangi 10 pangkat 2 berarti 2-nya turun. Berarti menjadi 2 log 10. Ingat, log 10 nilainya adalah 1. Berarti 2 kali 1. Log 7 di dalam tabel nilainya 0,845. Log 2 nilainya adalah 0,301. Log 5 nilainya adalah 0,699. Kita jumlahkan ini semua yang penyebut menjadi 0,049 dibagi 0,699 dibagi 0,049 nilainya adalah 14,265 tahun. Jadi waktu yang dibutuhkan Pak Amir tadi untuk mendapatkan nilai 10 juta tadi selama 14,265 tahun. Pada koma ini lebih jelas, maka harus kita rubah dulu menjadi dalam bentuk bulan dan hari. Caranya adalah 14 tahun. Ini adalah 14, berarti 14 tahun ditambah 0,265 tahun. Jadi tahunnya ini dirubah ke bulan, maka 1 tahun 12 bulan berarti dikalikan 12 bulan. Berarti 0,265 kalikan 12 nilainya adalah 3,18 bulan. Karena masih dalam bentuk desimal, maka bisa kita rubah dulu. Kita rubah juga bulan menjadi hari. Ya, berarti kalau ini 3,18 bulan dipecah menjadi 3 bulan ditambah 0,18 bulan. Nah, 0,18 bulannya dikalikan 30 karena bulan ke hari berarti adalah 1 bulan 30 hari. Jadi nilainya adalah ini 0,18 kali 30 hari berarti menjadi 5,4 hari. Jadi waktu yang dibutuhkan adalah 14 tahun 3 bulan 5 hari. 5,4 hari. Gimana? Bisa memahami ya? Jadi kita belajar konversi di sini. Tahun desimal dalam tahun dijadikan dalam bentuk tahun, bulan, dan hari. Oke, bagaimana? Semoga bisa memahami. Oke. Kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Soal yang ketiga. Selama fase perkembangbiakan, suatu bakteri tersebut bisa berkembang biak 2 kali lipat. Nah, ada kata 2 kali lipat berarti waktu ganda ya. Dari jumlah sebelumnya setiap 3 menit. Nah, ingat. Jika mula-mula bakteri tersebut berjumlah 5.000 sel, maka berapa lama waktu yang dibutuhkan agar menjadi 14.000 sel? Jadi, berarti permasalahan ini merupakan waktu ganda, maka kita gunakan rumus PT sama dengan P0 kalikan 2 pangkat T per D. Di mana D-nya adalah 3 menit, karena ini setiap 3 menit, P0-nya adalah 5.000, nilai awalnya, PT-nya adalah 14.000 setelah T waktu, ya, 14.000. Yang ditanyakan adalah T-nya. Kita gunakan rumusnya dan kita masukkan masing-masing apa yang diketahui. Berarti PT-nya adalah 14.000, P0-nya 5.000, kalikan 2 pangkat T per 3. Karena D-nya adalah 3, tinggal dimasukkan. Tinggal kita hitung. Ingat 14 dibagi 5.000 berarti menjadi 14 per 5. Karena beda ya basisnya di sini. Nggak bisa diselesaikan, maka bisa diselesaikan dengan logaritma. Kita logaritmakan kiri kanan, kita tambahi logaritma. Maaf, di sini mestinya ada tanda sama dengan ya. Ini mestinya ada tanda sama dengan. Berarti log 14 per 5 sama dengan log 2 pangkat T per 3. Ingat pangkat di sini berarti turun ke depan T per 3. Log 2. 14 disederhanakan menjadi 2 kali 7. Ingat ini perkalian pembagian logaritma berarti menjadi penjumlahan dan pengurangan. Berarti log 2 ditambah log 7 dibagi log 5 dikurangi log 5 karena per 5. Sama dengan T per 3 log 2. Maka
log 2 ini kita gabungkan dengan log semua menjadi per log 2. Kita cari dalam tabel log 2 0,301, log 7 0,845, log 5 adalah 0,699, log 2 adalah 0,301. Cara ngitungnya bukan ini dicoret ya, karena ini penjumlahan, berarti ini kita jumlahkan dulu. Jangan sekali-sekali ini dicoret walaupun angkanya sama, karena ini harus dijumlahkan dulu ya. Maka kalau dijumlah menjadi 0,477 per 3, 0,301 sama dengan T per 3. Karena yang dicari adalah T, maka 3 dipindahkan ke sana, ke kiri, berarti dikalikan 3. Dan nilai total ini semua adalah 4,455 menit. Satuannya di sini adalah menit. Maka ini adalah 4,455 menit. Nah, bagaimana menyelesaikan waktunya? Nah, berarti desimalnya ini dirubah jadi detik. Ya, caranya sama seperti menentukan tahun tadi. Jadi 4 ditambah 0,455 menit. 0,455 dalam menit ini tadi dijadikan ke detik, berarti dikalikan 60 detik. Nilainya adalah 27,3 detik. Jadi, waktu yang dibutuhkan agar menjadi 14.000 sel selama 4 menit 27,3 detik. Nah, gimana? Bisa memahami ya? Ini tentang sel. Semoga kita sehat semua, tidak sampai bakteri menjadi seperti ini ya, banyak. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Nah, soal yang keempat, tentukan konsentrasi ion H+. Berarti ini adalah hubungannya dengan larutan. Soal tentang larutan. Dalam larutan yang pH-nya adalah 3,7. Jadi, misal diketahui log 2 sama dengan 0,3. Jadi ini ada diketahui. Pasti soal setiap itu ada diketahui lognya. Kalau belum diketahui, berarti kita cari dalam tabel. Kalau rumus pH sama dengan min log H+, maka dikali dimasukkan aja pH-nya berapa? 3,7. Berarti 3,7 sama dengan min log H+. Yang ditanyakan adalah ion H+-nya. Nanti ini untuk memudahkan perhitungan di sini, karena diketahui log 2 adalah 0,3, maka ini kita hubungkan aja. Berarti 3,7 didapat dari 4 dikurangi 0,3 min log H+. Berarti kita manipulasi ini bagaimana caranya agar mudah perhitungan. Jadi log H+ pindahkan ke kiri, berarti menjadi 0,3 min 4. Jadi log H+ sama dengan, karena H+-nya tadi adalah ini 4 min 0,3, berarti ini 2 ditambah log 10 pangkat min 4. Ini ya. 0,3 itu adalah log 2. Paham ya? 0,3 adalah log 2. Log 2 kita tulis. Ditambah min 4. Nah, min 4 kalau mau dijadikan log, berarti menjadi log 10 pangkat min 4. Log 10 pangkat min 4. Karena ini tadi ada log, berarti di sini harus ada log juga. Ya, kita manipulasi itu. Maka bagaimana? Karena penjumlahan di sini, penjumlah adalah perkalian dari logaritma, berarti menjadi log 2 kali 10 pangkat min 4. Lognya digabung jadi 1. Ini log H+. Karena kiri kanan sudah ada logaritma, berarti ini jadi persamaan logaritma, maka ion H+ sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4. Jadi konsentrasi ion H+-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 4. Oke, gimana? Ini contoh soal tentang pH. Nah, sekian dari kami. Ini adalah beberapa contoh penerapan eksponensial dan logaritma. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Kamu pelajari semuanya.
Dan saya ucapkan terima kasih. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Tonton juga video kami yang lain ya.